Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Maghfirah Channel yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Di bulan yang dimuliakan, bulan Muharram, ada kisah penuh luka dan hikmah yang patut untuk kita renungi. Ini bukan sekadar cerita sejarah, tapi sebuah peristiwa yang mengguncang umat Islam sepanjang zaman. Tragedi Karbala. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentu saja subscribe Al-Maghfirah Channel agar kita terus bisa berbagi kisah-kisah Islam yang menggugah hati. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di tengah gurun Karbala. Pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, Husain bin Ali radhiyallahu anhu gugur dalam keadaan syahid. Bersamanya gugur pula anak-anak, keluarga, dan sahabat setia. Tragedi ini bukan sekadar duka keluarga Ahlul Bait, melainkan luka kolektif umat Islam yang masih membekas hingga hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Husain memilih untuk menghadapi musuh walaupun ia tahu akan syahid? Dan apa makna dari tragedi ini bagi umat Islam hari ini? Mari kita telusuri bersama dengan hati yang jernih dan jiwa yang terbuka. Kisah ini bukan hanya tentang peperangan. Ini adalah kisah keberanian, keadilan, dan pengorbanan. Ketika kebenaran ditindas, Husain tampil sebagai suara yang tak bisa dibungkam. Walau dengan nyawa sebagai taruhannya, mari duduk sejenak, renungkan dalam-dalam, dan temukan pelajaran berharga. Dari tragedi Karbala, siapkan hati, karena kisah ini akan mengguncang perasaan kita dan menghidupkan kembali semangat kita untuk menegakkan kebenaran. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan dan masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam mengalami pergolakan politik yang cukup rumit. Fitnah dan perpecahan mulai mengakar. Ketika Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah dan kemudian menyerahkan kekuasaan kepada putranya Yazid, umat Islam terbagi. Banyak yang menolak sistem pewarisan kekuasaan secara turun-temurun. Salah satunya adalah Husain bin Ali. Husain, cucu Rasulullah, adalah sosok yang dikenal karena ketakwaan dan keberaniannya. Ia melihat bahwa kekuasaan di tangan Yazid akan membahayakan umat. Karena Yazid dikenal dengan gaya hidup yang bertentangan dengan nilai Islam, maka ketika rakyat Kufah mengirim surat untuk membayat Husain sebagai pemimpin, beliau pun mempertimbangkan panggilan itu. Namun di sisi lain, situasi politik di Kufah tidak stabil. Yazid telah mengirim pasukan untuk menekan para pendukung Husain. Banyak dari mereka berbalik arah karena takut dibunuh. Husain tetap melangkah dengan keyakinan bahwa perjuangan ini bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang menyelamatkan prinsip kebenaran. Kita bisa belajar dari segmen ini bahwa keberanian bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal berdiri teguh di atas prinsip. Meski sendirian, Husain tahu bahwa langkahnya berisiko, tapi ia tidak ingin menjadi saksi diam terhadap kezaliman. Dalam perjalanan ke Kufah, Husain bersama keluarganya dan beberapa sahabat setia bergerak menuju Irak. Mereka disambut oleh berita buruk. Penduduk Kufah yang awalnya ingin membayatnya, kini berbalik karena teror dari pasukan Yazid. Husain pun memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan meski tahu resikonya. Pada 2 Muharram, rombongan Husain sampai di padang Karbala. Di sana mereka dihadang oleh pasukan besar yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ed atas perintah dari Gubernur Kufah, Ubaidillah bin Ziyad. Rombongan Husain yang hanya berjumlah sekitar 70 orang harus menghadapi ribuan tentara yang lengkap dengan persenjataan. Mereka dikepung dan dilarang mendapatkan air dari sungai Eufrat. Selama berhari-hari, rombongan Husain bertahan dalam kondisi tanpa air, termasuk anak-anak kecil dan wanita. Dalam kondisi seperti ini, Husain masih terus mencoba berdialog, menawarkan jalan damai, tapi pasukan Yazid tetap memilih jalur kekerasan. Kisah ini memberi pelajaran besar tentang keteguhan hati dan kesabaran. Bahkan di tengah penderitaan yang berat, Husain tidak pernah meminta belas kasihan, tapi ia mengajarkan bahwa harga diri dan prinsip jauh lebih mulia daripada kehidupan yang dipenuhi kehinaan. Tanggal 10 Muharram yang kita kenal sebagai Hari Asyura menjadi saksi bisu. Pagi itu,
Husain dan pasukannya menyiapkan diri untuk menghadapi serangan. Satu persatu sahabat setianya gugur, termasuk putranya Ali Akbar, adik-adiknya, dan bahkan bayi kecilnya Ali Asgar. Dalam pertempuran yang tidak seimbang ini, Husain tetap berjuang hingga akhir. Tubuhnya dipenuhi luka, namun semangatnya tak goyah. Akhirnya, beliau pun syahid di padang Karbala. Kepalanya dipenggal dan dibawa ke Kufah, lalu ke Damaskus untuk dipersembahkan kepada Yazid yang lebih menyayat hati. Keluarga Husain yang tersisa, wanita dan anak-anak, dijadikan tawanan. Mereka diarak dari Karbala ke Kufah, lalu ke Damaskus. Namun, dari penderitaan itu, lahirlah gelombang kesadaran dan penyesalan umat Islam terhadap kezaliman yang telah terjadi. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Pertama, keberanian. Husain adalah cermin bahwa seorang muslim sejati tidak boleh diam ketika kebenaran diinjak-injak. Ia rela kehilangan nyawa demi menjaga kemurnian ajaran Islam. Kedua, tragedi ini menunjukkan bahwa kemenangan sejati tidak selalu terlihat. Husain kalah di medan perang, tapi ia menang dalam sejarah dan hati umat Islam. Namanya dikenang dengan kemuliaan, sedangkan Yazid dikenang dengan celaan. Ketiga, dari penderitaan para wanita dan anak-anak di Karbala, kita belajar tentang ketabahan dan kesabaran luar biasa. Mereka menjadi saksi hidup atas kebenaran perjuangan Husain dan menyampaikan kisahnya hingga sampai ke telinga kita hari ini, sahabat Al-Maghfirah Channel. Tragedi Karbala bukan hanya milik satu golongan, ia adalah milik semua pencinta keadilan. Peristiwa ini bukan hanya untuk dikenang setiap Muharram, tapi untuk dijadikan bahan muhasabah. Sejauh mana kita membela kebenaran dalam kehidupan ini? Mari kita doakan agar Allah menempatkan Sayyidina Husain dan para syuhada Karbala di tempat tertinggi di sisinya. Dan semoga kita bisa meneladani keberanian, keteguhan, dan kesabaran mereka dalam menjalani hidup ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share ke sahabat-sahabatmu, tulis komentar terbaikmu, dan subscribe Al-Maghfirah Channel, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.